Gini loh Bu, kalau kecurangan itu dilaporkan ke Bawaslu dan MK. Lah ini hak angket tidak bisa mengubah hasil pemilu. Oke, dari sekian banyak komen-komen akhirnya aku saring ini yang aku pilih komennya. Kayak gini, hak angket itu adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Ya, kita ini rakyat, jadi kita diwakili oleh wakil-wakil kita yang ada di DPR. Hak mereka adalah mengajukan hak angket. Karena kenapa? Karena kita sebagai rakyat, kita berhak untuk mendapatkan pemilu yang jujur, adil, dan konstitusional. Oke, nah maka DPR wajib untuk memenuhi hak kita sebagai rakyat untuk dapatkan pemilu yang jurdil itu. Jadi pertanyaannya adalah apakah pemilu yang kemarin pemilu yang jurdil? Ya ini yang akan diproses, ini yang akan diselidiki melewati hak angket ini. Paham ya? Jadi hak angket ini justru membuat rakyat tuh jadi tenang. Jangan sampai ada parlemen jalanan. Karena kenapa? Sudah banyak yang tidak percaya dengan MK semenjak sang paman merubah konstitusi untuk ponakannya, ya kan? Yang kedua, Bawaslu. Bawaslu juga udah banyak hal-hal pelanggaran-pelanggaran yang diaduin. Enggak dari kubu mana aja, 01, 02, 03 gitu ya. Ada beberapa orang yang bilang, gue udah aduin ini tapi nggak dilanjutkan. 02 juga begitu, udah ngaduin tapi nggak dilanjutkan. 03 pun begitu, semuanya ngomong seperti itu. Gitu loh. Nah, sedangkan KPU yang hitungannya aja ngebingungin. Terus IP address-nya ternyata ada di Singapura lah. Belum lagi ada penggelembungan gitu kan. Jadi ya semuanya ini harus diselidiki gitu. Hak angket ini ya semuanya juga bisa dipanggil, termasuk presiden pun bisa dipanggil loh untuk mempertanggungjawabkan kewenangan yang sudah dia lakukan. Ibaratnya kecurangan ini udah terlalu telanjang gitu diperlihatkan. Ibarat orang buta pun bisa melihat, orang tuli pun bisa mendengar. TSM, terstruktur, sistematif, masif. Terstruktur itu melibatkan aparat. Sistematis itu sama seperti ya kayak misalnya penentuan PJ, ya kan ada penambahan beberapa daerah juga gitu di Papua gitu loh. Ya kayak gitu-gitu kamu bisa nonton Dirty Vote deh. Masuk juga bantuan sosial, terus sistematis itu ya ada katanya sih ada campur tangan presiden gitu, termasuk yang masalah di MK itu kan. Diperkirakan juga ada abuse of power gitu loh, diperkirakan ya yang melibatkan ASN, TNI, Polri gitu, bahkan sampai kepala desa sampai ke bawah-bawahnya loh. Ditanya juga apakah ada intervensi presiden tentang keputusan MK. Dan hak angket ini bukannya barang baru loh. Tahun 2009 juga pernah ada hak angket. Yusril Iza Mahendra sendiri pernah mengajukan hak angket di 2014 tentang kecurangan pemilu juga. Jadi intinya dengan hak angket ini justru bisa memanggil KPU, Bawaslu, yang perangkat-perangkat lain untuk mempertanggungjawabkan kewenangan yang sudah dia lakukan. Kalau yang ribut-ribut bilang aja hak angket mau memakzulkan presiden, justru di sini tempatnya. DPR akan menyelidiki apakah presiden betul-betul menyalahgunakan wewenangnya atau enggak. Kalau memang tidak salah, justru ini tempatnya. Jadi kamu tuh legitimate gitu loh presiden. Jangan mau dong terus-terusan ditempel dengan cap pembohong, penipu, curang. Kan gak enak. Seperti contohnya nih, sampai sekarang masih ribut-ribut tentang ijazah Pak Presiden Jokowi ini asli apa palsu. Padahal tinggal semudah nih ibaratnya nih ya, Pak Jokowi buka lemarinya, ambil ijazahnya, kasih lihat ke rakyat Indonesia, nih ijazah gue asli, nih ijazah gue beneran ada. Kalau emang lu pada gak percaya silakan ambil tes karbon kertasnya betul apa tidak dari tahun yang waktu itu gue lulus. Kan tinggal begitu doang sebenarnya. Rakyat jadi nggak berisik. Makanya maksud aku kalau semua partai pendukung 01, 02, 03 semuanya satu suara mendukung hak angket, ini malah jadi legitimate yang bagus loh buat rezim saat ini. Biarkan semua rakyat tahu apa yang sedang terjadi. Jadi rakyat juga legowo gitu. Legowonya bener. Legowo karena kalah, bukan legowo karena menerima kecurangan. Kayak Romahur Muzi ya kalau nggak salah. Dia bilang bahwa monyet aja kalau dikasih 495 triliun juga ikut pemilihan bisa jadi presiden. Itu kan hal-hal yang gak enak gitu yang didengar. Jadi gitu ya guys. Jadi hak angket ini adalah untuk mencari pembenaran dari semua aspek. Gitu loh. Even presiden sekalipun akan dimintakan pertanggungjawabannya. Kalau misalnya kamu berpikir nanti mau memakzulkan presiden apa segala macam, ya itu ya hasil dari hak angketnya nanti kayak mana. Kalau dia tidak bersalah nggak mungkin dimakzulkan. Gitu ya guys. Jadi kalau aku sangat mendukung hak angket. Karena kenapa? Karena supaya menghindari parlemen jalanan. Sekarang ini aja udah banyak yang demo kan depan KPU, depan Bawaslu dan yang lain-lain gitu kan. Kita jangan sampai terjadi lagi nih perpecahan kayak tahun 98 kayak dulu. Jadi lebih baik udah deh hak angket aja, tunjuk
ajukan, buka diri biar diselidiki. Kalau memang kamu benar, kamu menang, ya win with dignity, balik lagi, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.